Ini juga langka, ini hybrid belum bernama. Hybrid belum nama. Nah, ini gua pun tinggal satu. Kemarin yang gedeknya sudah laku dengan harga Yahut ya. Yahutnya berapa sih kok? Sekitar 15 juta saya jual. Segini? Lebih besar. Lebih besar sedikit saja dah. Sedikit saja 15 juta. Assalamualaikum, banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Hai, apa kabar pecinta tanaman hias? Om Ded kembali hadir dengan tayangan penyejuk mata, membawa informasi seputar lapak, jenis dan harga tanaman hias. Di episode kali ini Om Ded akan ajak kalian jalan-jalan nge-review tanaman suplir, tanaman hias yang pernah merajai pasar Indonesia di era 80-an. Kalau nengok suplir, Om Ded jadi kembali ke masa lalu. Ya, tanaman yang satu ini favorit neneknya Om Ded. Mungkin nenek-nenek kalian pun dulu punya tanaman ini, tapi keberadaannya kini sudah susah dijumpai. 7 purnama pun Om Ded lalui mencari kesana kemari siapa yang masih punya koleksi suplir. Dan pencarian itu pun berbuah hasil. Akhirnya Om Ded menemukan surga tersembunyi di kota Medan, penuh dengan koleksi suplir yang beraneka ragam, bentuk dan karakter yang membuat berdecak kagum. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Om Ded kali ini ada di Medan Johor ya, di salah satu nursery. Katanya di sini adalah surganya tanaman suplir, ya, Adiantum. Katanya sih di sini banyak sekali koleksinya. Selamat siang. Selamat siang, Dek. Om Ded. Oh ya, Ko Anton. Apa kabar? Baik, Ko Anton. Ko Anton, ini Om Ded ini dapat bisik-bisikan dari luar sana, katanya nih Ko Anton ini banyak koleksi suplirnya ini. Dari mana? Hah? Lumayan lah, dibilang banyak, Hah? ada. Dibilang tidak juga ada. Gua nggak berani menjit saya punya terbanyak, tapi mudah-mudahan di Medan dan sekitar gua punya paling lengkap. Oke. Tapi ini kok ya, sebelum kita review lah jenis-jenis koleksi Ko Anton. Kok bisa lah seorang Ko Anton ini suka sama suplir ini? Jatuh cintanya sih sebenarnya nggak sengaja sih sebenarnya. Bermula dari yang namanya Lady Genewa. Lady Genewa, mana dia Ko? Ini dia namanya. Mana? Lady Genewa. Ini? Ini namanya? Lady Genewa. Nah, apa yang membuat seorang Ko Anton ini jatuh cinta sama Lady Genewa ini? Waktu itu sih ya, ceritanya ya. Kok ada suplir bentuknya bagus, harganya Yahut waktu itu. Ini Lady Genewa ini. Waktu itu harganya Yahut banget deh, satu tangke sekitar 1 jutaan lah. Satu tangke gini kok ini, iya, satu tangke gini berapa? 1 juta rupiah. Nah, kalau misalnya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti harganya 5 juta. 5 juta waktu itu. Kalau sekarang kok harganya? Wah, sekarang untuk saat ini gua selektif banget lepas ya. Gua nggak semua orang lepas. Jadi gua ngelepas yang kecil-kecil gini di harga 2,5 juta ya. Yang ini? Kecil. Yang kecil ini. Kecil loh. Gua terus terangnya ngomongnya. Nggak ada sejengkal kok. 2 jetong kok. 2,5 jetong loh. Wes. Dan inilah kok kalau kenapa dia bisa mahal? Alasannya harus ada dong. Masa tanaman ini mah mahal mah. Suka-suka hati koko aja nanti ngasih tahu harganya, ngasih harganya. Jadul-jadul kata orang, nenek-nenek. Iya. Ya. Pertama, lambat besar. Mana? Ini? Jenisnya lambat ya. Lambat besar. Nah, dan untuk mengeluarkan satu tunas begini, itu lebih kurang 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, kalau udah sebesar ini, usianya ada berapa kok? Di atas 2 tahun. Di atas 2 tahunan. Inilah cinta pertama seorang Ko Anton. Awalnya gua mah penggila aroid ya. Aroid ya. Tapi ini kok, maaf nih kok. Maaf kali ini kok ya. Supir ini kan tanamannya nenek-nenek dulu kok. Itu kan mindset orang. Tapi kan dengan mindset sekarang Adiantum itu
nggak tanaman nenek-nenek lagi dong. Emang beda rupanya kok? Wah beda lah. Ada Sama-sama aja nya Adi antum dulu sama sekarang. Supaya sekarang tidak, tentu tidak. Dulu boleh bentuk begini. Mana. Ini zaman nenek-nenek kita ini dulu bentuknya. Zaman nenek kita gini lah bentuknya. Mana ini? Oke. Terus kita beralih lah ke zaman now. Zaman now. Oh, kan sudah berbeda dong. Bentuk pun beda. Iya, kece, betul. Karakter pun beda. Karakternya daunnya kriwul kayak gini kok. Dan perbedaan selera pun sudah beda. Beda zaman ya? dulu mungkin cintanya sama jenis yang gede-gede ya. Yang gede-gede kayak gini. Ini kita cerita zaman dulu lah. Zaman nenek-nenek kita dulu. Ini satu. Mungkin suka yang jenis-jenis gede-gede macam begini. Mana? Dia suka tipe yang kayak gini nenek-nenek kita dulu. Besar. Size-nya gede. Rimbun. Itulah ciri khas orang dulu. Ciri khas orang dulu ya, nenek-nenek dulu lah. Begitu lagi ada yang mana yang koleksi nenek dulu? Koleksi nenek kita zaman dulu. Ini, macam belimbing. Oh, ini. Ini gajah. Iya. Habis itu ini silver dollar. Mana? Antara gajah dan silver dollar dekat ya, membedakan size batang dan warna pucuk daun yang membuat beda. Inilah dulu favoritnya orang tua kita dulu lah. Nah, favoritnya kok Anton sekarang ini kita review satu-satu ya, ya. Oke, boleh. Kok, ini Om Ded kan mau tahu nih, kata Koko nih kan, berevolusi seorang sebuah tanaman suplir evolusi seperti yopo toh kok. Seperti ini loh. Ini kan zaman dulu. Mana zaman dulu tadi? Ini masuk zaman dulu nih. Kita ceritakan. Jadi nanti kita bandingkan ya. Oke ya. Zaman dulu kan ini ratunya suplir lah. Mana ini? Ini masuk zaman dulu nih. Zaman dulu termasuk ratunya lah. Liviana. Paling best lah ini. Kalau zaman dulu sebelum ada yang namanya Liviana, berarti dia bukan kolektor sejati lah untuk suplir. Untuk suplir ya. Setelah berevolusi, timbullah begini. Inilah selera suplir masa kini, zaman now. Size berbeda. Disesuaikanlah dengan rumah sekarang minimalis mas, suplirnya juga minimalis. Nggak makan tempat lagi. Jadi bergeser ya kok ya, dari yang besar-besar ke minimalis. Tadi kau ini belum disebutin apa namanya kok? Namanya Lady Jenewa. Lady Jenewa yang cinta pertama Koko tadi. Oke. Jadi Jenewa ini pun dibagi 3 macam. Mana? Ini satu. Ini Jenewa versi cemara. Ya, cemara form. Ya, cemara form. Ya. Habis itu ini masuk yang Venus. Lady Jenewa Venus. Ini Venus. Mana? Ini. Ini Venus. Ini ya. Ini Venus juga. Terus satu lagi? Satu lagi. Dia Jenewa kali Besonii. Jadi dia bentuknya begini. Ini dia. Ini yang ketiga. Lady Jenewa kali Besonii. Inilah jadinya cakep ya. Gila mas, super cakep banget. Kok tengok nih kok. Agak ada jontik-jontiknya kayaknya. Ini namanya spora. Iya. Jadi berkembang biak itu melalui ini. Jadi orang menyilang juga melalui ini. Oh itu ya. Jadi silang suplir itu unik. Unik ya. Jadi antara ini dan ini harus digabung. Jadi tapi dicari karakter yang mendekatin deh, bahwasan bisa bagus. Itu tadi Lady Jenewa. Mana lagi kok? Habis itu yuk kita ikuti Koko. Soal berevolusi. Suplir aja Koko. Habis itu kita bahas untuk jenis apalagi lagi ini dia Nah, ini namanya Marsas Angela. Ya? Marsas Angela. Coba tengok kok. Wih. Terus. Jadi ini yang memiliki juga sih tidak banyak. Antara ini dengan yang namanya tusuk sate itu sekilas mirip ya. Gua cari dulu namanya tusuk sate. Mana? Supaya orang tidak. Tuh, kok Anton lagi cari yang namanya tusuk sate. Mau dibedain sama Marsas Angela.
katanya sih sama. Tapi kira-kira mau kita lihat dulu seperti apa perbedaannya. Oh, itu yang dibilang apa tadi kok? Tusuk sate. Tusuk sate mau disamain apa mau dicari perbedaannya antara tusuk sate dengan katanya kata orang ini sama gitu kok. Kata orang sih sama, tapi kan kita yang sudah pakar ya. Udah tahu lah ya kan. Beda. Ini tusuk sate juga. Ini juga sebenarnya Marsas Angela juga. Tahu yang membedakannya? Apa itu? Apa yang membedakannya? Ini sama ini kan sekilas sama. Sama kriwil-kriwil. Sama ya. Ya, sama. Awam lihat sama ya. Sama. Membedakannya sebenarnya pucuknya. Ini pucuknya coklat. ini ada degradasi warnanya ya, ada merah-merahnya. Lebih kontras lagi ini dia. Mana? Mak dikeluari semua Maku Anton ya. Pusakanya nih. Supaya orang jelas. Ah. Jadi dia tidak pernah mau menjudge. Oh, barangnya ini sama, tapi ternyata berbeda. Karena nggak tahu pembandingnya. Bukan tidak tahu, sekarang kan banyak penipuan loh. Oh gitu. Itu kita harus juga hati-hati. Berarti ini harus. Jadi gini, Angela yang bagus, itu pucuknya merah begini. Inilah dia. Ini sama-sama yang tadi sama gue ya. Tapi ini yang lebih jelas lah. Lebih jelas, warnanya nampak. Warnanya ini nampak beda ya. Dibandingkan tusuk sate yang ini. Ini tusuk sate biasa. Kalau dari sekilas sih, kalau awam-awam kampungan pasti dibilang kriwil-kriwil sama. Nah, ini yang tadi nih. Ini juga Angela tapi yang green foam. Iya. Ini sama ini sebenarnya sama. Cuma membedakannya ini dia hijau dan daunnya lebih lembut. Ini lebih keras. Itu saja membedakannya. Itu untuk Marsas Angela. Belum yang lain loh. Belum yang lain. Yang lain lagi mah banyak. Pening deh. Peniti lah kepelong kok. Itu tadi Marsas Angela. Oke, baru tadi Lady Genewa, kita Marsas Angela. Ada lagi kok? Ini. Nah, Larasati. Larasati guys, tengok nih guys. Lagi-lagi kan pucuknya ini ya, daun muda ini. Pucuknya coklat muda. Ya guys ya. Dan dia bergradasi antara hijau dan coklat. Iya. Keren itu yang gitu. Buat dia bagus. Cakep gitu ya kok ya. Apa tadi kok? Larasati. Larasati. Ini masuk varian sanggul ya. Ya, varian sanggul. Oh, ini jenis sanggul. Varian sanggul. Jadi sanggul itu ada beberapa macam. Iya. Termasuk paling bagus tadi Raja Bintang. Mana Raja Bintang? Belum kita review. Depan. Oh, balik lagi kita ke depan lagi guys. Raja Bintang. Nah, inilah tadi. Mana kok? Termasuk Raja Bintang. Ini Raja Bintang gue ya. Tengok ini kok. Ini paling most wanted loh. Ini kok. Ini barang yang paling most wanted untuk saat ini. Untuk saat ini Raja Bintang. Raja Bintang. Kalau belum ada ini nggak kolektor murni dia. Dia masih kaleng-kaleng. Dan gitu kenapa kok? Ya kenyataan dong. Berarti kan kalau dia kolektor sejati dia wajib harus ada Raja Bintang. Raja Bintang ini wajib dimiliki seorang kolektor suplir. Jadi jangan ngaku-ngaku kolektor sejati kalau belum punya Raja Bintang. Karena ini mah susah dapatnya. Ini susah dapatnya. Koko punya berapa? Wah, ini dapatnya setelah ngerayu 1 bulan lebih. Ngerayu siapa kok? Ngerayu pemiliknya. Dan akhirnya koko dapatkan berapa pot sekarang jadi? 1 pot saja masih tinggal. Sama ada yang 1 yang kecil. Karena ini barang sangat. Jadi ini koko jual nggak ini kira-kira? Sementara belum. Belum ya. Oke. Karena saya ngerayunya 1 bulan lebih. Jadi ini misalnya ada pembeli harus balik rayu ke Anton ini kayaknya nih. Dia harus terlalu dulu deh lama gitu. Meluluhkan hati ke Anton dulu baru dilepas Raja Bintangnya. Terus ini apa? Masuk ya Raja Bintang, ini ratunya. Masih dari sanggul-sanggulan. Betul. Oke. Ini ratu. Ini ratu. Ratu Bintang. Tadi Raja Bintang, ini Ratu Bintang. Membedakannya aja sebenarnya sekilas mirip. Yang beda? Membedakan ini agak jatuh. Agak jatuh. Dia agak jatuh ke bawah. Oke. Pecahan daun agak berbeda. Dan warna daun ini lebih pupus. Lebih pupus ya. Dibanding sama yang ini. Sama Raja. Ini dia tegak Raja. Nah, terus kok? Ini masih di sanggul-sanggulan juga? Iya, masih sanggul. Oke. Nah, ini sanggul kristit itu. Kristit aja ya. Apa? Sanggul kristit aja. Jadi dia ini bulat. Ya, bulat. Dan dia ini agak curly gini dia. Agak meluntir gitu. Itu. Terus habis itu masuk lagi Nancy.
Mana kok? Ini Nancy. Nancy, masih sanggul juga. Sanggul. Sanggul juga. Jadi tipe sanggul. Tadi udah ada Raja Bintang, Ratu Bintang, terus Kristik, Larasati, terus Nancy Kristik. Nancy Kristik. Habis itu ini lagi yang sanggul varian. Ini masih sanggul juga. Sri Kandi. Buat tengok Sri Kandi ya ke ya. Mas Sri Kandi cakep sih. Cakep semuanya. Tapi kayak sekarang lagi tren yang jenis sanggul-sanggulan. Sanggul-sanggulan lagi tren sekarang kok. Oke. Terus mana lagi kok? Kayaknya sanggul sudah deh. Udah. Jagoan-jagoan koko yang sanggul udah. Kita expose. Terus apa lagi nih kok? Ini dia. Nah. Ini ada namanya dia ini varian baru. Ini baru sekali loh masih. Baru. Ini mungkin belum terekspos deh. Belum banyak yang punya lah kayaknya kok. Belum banyak. Belum banyak beredar ya. Mungkin ada 2-3 kolektor kakap yang punya. Se-Indonesia apa Kota Medan kok? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Ini apa namanya kok? Kita buat namanya kemarin. Aduh. Apa gua? Saking banyaknya. Rinjani Green. Habis ini Gold Rinjani yang Gold Rinjani bedanya? Dia sebenarnya sekilas mirip ya sama Gold Rinjani ya. Sekilas dia mirip sama Gold. Cuma membedakannya Gold ini setelah jadi dia warna kuning. Warna kuning muda. Ya. Oh, ini pucuknya aja yang kuning muda. Setelah dia tua, dia agak hijau. Sebenarnya ini satu seri sih. Satu seri ya. Ya. Tapi ini nggak perlu sanksi deh. Ini mungkin nggak lebih 4 orang deh yang punya. Bisik-bisik apa gue kira-kira berapa? Ini ada sudah laku ya. Ada laku nih nanti ke Jawa Barat ya. Udah laku nih? Ini satu udah laku ke Jawa Barat di harga 5 hari berapa gue? 5 ikan. 5 ikan. Coba angkat kok. Ini maybe apa tadi namanya? Rinjani Gold. Rinjani Gold ini udah sold out ke Jawa sana ya. Dihargai dengan 5 ikat. Boleh kok tampak dari depan 5 ikan. 5 ikat guys. Dan ini sudah sold ya. Sudah sold. Habis itu terus kemana lagi kok? Banyak sih yang jenis lagi macam ini Neo Lady Genewa. Neo Lady Genewa. Nah, ini juga unik sih bentuknya. Dia di ujung kayak ada gimana ya kita bilangnya? Kayak ada numpuk-numpuk di ujung deh. Ini juga cakep. Neo Lady Genewa. Terus habis itu ini Besonii mini. Kalau orang sini masih kecil apa memang segini? Memang jenisnya begini. Kecil gini ya. Gimana kok orang sini kok? Kalau orang sini panggil melati ya, tapi kan melati yang dulu kan jelek. Sekarang mah melatinya cakep gitu ya kok ya. Evolusi. Habis itu varian melati yang mini begitu tuh ada lagi yang lagi. Masih melati lagi kok. Melati saja ya. Masih ada. Ini dia. Nah, ini melati mini juga. Tapi ini bedanya pucuknya merah. Pucuknya merah ya kok ya. Dari tadi melatinya tadi ya. Tadi hijau pucuknya. Bisu ini merah. Ini pucuknya merah. Ini pun ini pun termasuk susah dapat yang pucuk merah ini. Hampir tidak punya yang ada deh. Yang umum merah beredar ya? Pucuk hijau. Ya. Umum beredar. Ini apa tadi? Melati mini. Ya, Besonii lah kita panggil. Ya. Kira-kira kebanggaan ko Anton nih. Wah banyak. Banyak ya. Ini terus ini termasuk langka ini. Ini apaan? Ramdan. Nah, ini silangan orang Indonesia ya. Ini silangan orang Indonesia. Ya Pak Robi Satria kalau nggak salah. Ini karya Pak Robi. Oke. Ini juga sudah sold out. Bukan soal. Ini memang banyak yang tidak saya lepas karena ini nggak dilepas. Ini nggak dilepas. Karena susah dapat.
Oke, terus Nah, habis itu ini juga baru, ini Jasmine ini. Jasmine. Ya kan, ini pun jenis baru. Ini jenis baru Jasmine. Terus ini kok apa ini kaki merpati. Kaki merpati. Ya. Ada pula namanya kaki merpati kok. Pigeon Lake gitu. Kan. Terus habis itu ini ini kok makin rapat kali daunnya kok. Ini juga tidak banyak yang punya. Ini masuk langka juga. Ini cuma ada 3 pohon, 3 pohon ya. Iya. Ya, setahu saya. Cuma ada 3 beredar di kolektor suplir. Suplir Indonesia. Indonesia. Cuma ada 3. Oke. Namanya Rosa. Rosa. Cakep. Cakep. Habis itu ini juga langka, ini hybrid belum bernama. Hybrid belum nama. Ini gua pun tinggal 1. Kemarin yang gedeknya sudah laku dengan harga Yahut ya. Yahutnya berapa sih kok? Sekitar 15 juta saya jual. Segini? Lebih besar. Lebih besar sedikit saja. Sedikit saja 15 juta. Betul. Jadi bisa dibayangi guys. Untuk siapa nama tadi kok? Ini hybrid belum bernama. Hybrid belum ada nama guys. Ini masuknya dulu dari Amerika. Ini silangan orang USA. Ini silangan orang USA dan di sini masih segelintir orang yang punya. Ini pohon cuma 3 beredar. 2 saya jual ke kolektor. 2 ya, dan itu orangnya saya tahu siapa aja. Iya. Dan 1 sama saya yang paling kecil tinggal. Ini dia. Apa tadi kok? Hybrid belum bernama. Hybrid belum ada nama. Dan ini cakep deh kalau udah jadi. Yang sudah klimaks dia cantik. Cantik ya. Kalau yang sudah klimaksnya, yang belum klimaks mah orang lihatnya mah biasa aja. Biasa aja ya kan. Terus mana lagi kok? Di situ ini Dewi Sartika. Dewi Sartika. Oke guys, tengok. Ini termasuk pucuknya kok. Pucuk muda dia warna coklat. Pucuk muda warna coklat ya. Terus ini cakep ya. Ini yang Koko bilang fotogenik gitu ya. Ada sebagian tanaman itu fotogenik ya, dia difoto ya. Cakep. Ada sebagian juga nggak fotogenik, kayak manusia juga lah. Ada yang dia biasa aja tapi di foto dia cakep. Cakep ya. Ada yang cantik. Dia cantik tapi di foto biasa aja. Ini termasuk kalau Koko bilang fotogenik. Fotogenik. Oke. Di satu sisi dia udah cantik di satu sisi dia fotogenik. Jadi Dewi Sartika. Dewi Sartika. Oke, kok Anton. Endi meneh? Endi gimana ya, begini loh. Apa lagi? Ini nih yang iwil-iwil ini apa kok? Apa masih? Ini masih rusak. Baru pecah. Tuh masih rusak. Nah, ini juga. Nah, ini kita panggil Cobra Sleeping. Cobra Sleeping. Karena dia kepalanya kayak kobra, tapi dia ngantuk gitu loh. Mana kok? Oh, itu ya kok ya. Cobra Sleeping. Oke, lanjut kok. Sini Paulina. Ini juga nggak banyak yang beredar. Banyak ya. Ini Paulina. Satu pun udah sold ke Jawa ya. Gua nggak mau bilang tepatnya di mana, tapi sudah sold. Kirim. Piro. Lumayan lah, pokoknya di atas 4.000 lah. Di atas 4.000 kak. Jadi sekarang supli itu nggak ngalah dengan aroid loh. Jangan selepe ya kan, jangan silap. Orang berpikir cuma aroid saja mahal. Enggak, supli juga mahal kalau yang memang kolektor item. Juga serem-serem loh harganya. Dan suplir ini punya pasar sendiri, kedua gini, suplir itu tidak sebanyak aroid. Misalnya aroid, gua butuh tanaman A, bisa supply banyak, misal dari Thailand ataupun di mana. Lah kalau suplir mana bisa begitu? Ya nggak ada ya, udah dong. Tahan lah. Kalau ini Medan ini yang punya? Mungkin saya aja yang banyak, mungkin, tapi saya tidak nggak tahu juga ya kok ya, nggak boleh ya. Juga sana ada yang banyak, kita juga tidak tahu. Tapi mudah-mudahan lah. Lumayan lengkap kalau untuk versinya, saya lumayan lengkap. Jenis-jenisnya banyak. Udah kita sebutannya berapa tadi kok ya? Ada lagi kok yang belum disebut kok? Oh banyak loh. Ini kok yang kalian depannya tadi udah sebutin. Ini semua di Jenewa. Boleh di Jenewa semua ini ya. Ya, habis itu ini ekor buaya. Mana ekor buaya? Kok dibilang ekor buaya kok? Karena dia sekilas mirip ekor buaya. Sekilas. Tapi yang megang bukan buaya kan kok?
Bisa jadi sih, atau bisa tergantung si Om dan juga lah nilainya, mau buaya darat ya buaya deni, tidak tahu. Aduh. Mana lagi kok? Itu ini Jatayu. Mana kok? Ini Jatayu. Jatayu ya gue ya. Jatayu pun tidak banyak. Ini banyak sih, gua banyak lah. Kalau sebutnya mah dari pagi sampai sore nggak habis. Nggak habis. Jadi kok gini kok. Terakhir ini laku ya. Terakhir ini kok. Ini punya Koko kan suplirnya ini rimbun-rimbun kali. Orang nengoknya pasti seange-angeknya kok. Nah, kira-kira kok untuk perawatannya seperti apa kok? Dimulai dari penyiraman dulu kok. Oke. Idealnya suplir itu satu hari siram satu kali. Jangan over watering ya. Ya. Intinya. Satu hari satu kali. Dan jam yang paling bagus itu di jam berapa? Bagus pagi deh. Dari jam? Sekitar jam 9 ke jam 11 cantik lah. Gitulah ya. Jangan over ya, over watering dia coklat daunnya. Oh gitu ya. Rusak. Jadi gua nanam suplir kok rusak. Gua nanam suplir kok coklat-coklat daunnya. Nah, itu over air. Over air. Nah, untuk pemupukan apa metan dulu. Kalau metan gua pakai, kalau untuk khusus Medan ya. Tanah humus campur sekam bakar. Tanah humus apa? Humus hutan sawit. Atau humus sawit? Sawit 70/30. Yang 30 apa? Sekam bakar. Oke, sekam mentah enggak? Saya tidak pakai sekam mentah. Nggak pakai sekam mentah. Kadang nggak masak. Oke. Berjamur. Terus untuk pemupukan? Saya mupuknya itu mah simple. Kalau untuk pupuk suplir itu kan tanaman jadul ya. Dia tidak perlu pupuk yang banyak. Terus? Saya cuma pakai ini loh. Ini ajaran nenek gua lo dulu mah pakai micin ya. Pakai micin ya. Habis itu disiram. Gini. Ini berapa hari sekali? Idealnya sih 1 bulan 2 kali lah. 1 bulan 2 kali. Gak usah banyak ya. Jadi kalau pupuk-pupuk kimia nggak pakai kok? Gosong. Oh, jadi ini beda tanaman. Betul. Tanaman ini dia tidak bisa di insek ya. Insektisida tidak bisa. Gosong. Tidak bisa dipupuk kimia, misalnya semprot Bifol lah, semprot Gromor, dia nggak bisa. Nggak bisa. Rusak. Terus kok kalau misalnya serangga ada? Kalau misalnya ada serangga yang umum serang dia kan sebenarnya itu kutu putih. Tapi kayaknya susah deh di kebun gua cari kutu putih karena sirkulasi udara bagus. Waktu siram itu saya siram ke daun. Nah, andai kata lah ada kutu putih, jurus apa yang gue pakai? Jurus yang paling ampuh sebenarnya itu disiram di daunnya. Disiram di daunnya. Misalnya kan kutu putih itu suka di belakang daun. Jadi waktu sekalian nyiram, sekalian semprot daun. Oh gitu. Itu menghindari kutu putih. Lain itu udah nggak ada lah ya? Kayaknya nggak ada lah. Biasanya kutu kebol itu yang putih-putih itu juga akan hilang dengan adanya air. Air ya, rajin-rajin siram tapi jangan over watering. Jadi kalau over watering dia itu rusak ya, coklat daunnya. Coklat dan dia jadi tidak mau kering besar. Bukan karena hanya kena terik matahari, tapi juga karena kering kebanyakan air. Yang coklat-coklat tadi itu. Iya. Kebanyakan air. Terus umumnya kebanyakan air itu. Yang coklat-coklat itu daunnya kering. Nah, ini kok dianya untuk peletakannya lah, apakah seperti ini di bawah paranet atau langsung bisa kena sinar matahari? Kalau mau langsung, kita yang penting jangan kena air hujan. Nah, saya ini pakai UV dan net selapis ya, netnya pun tipis ini loh. Ini sangat panas loh, kalau siang di sini kayak sauna deh. Oh, ini nggak pakai ini pakai apa namanya? Pakai UV. Oh, dia nggak bisa kena hujan langsung ya. Karena apalagi hujan Medan tuh umumnya asam ya. Jadi daunnya rusak. Oke, kita ulang lagi kok ya. Yang nggak boleh dilakukan untuk suplir over siram nggak boleh. Kemudian air hujan jangan langsung kena air hujan, rusak. Terus nggak boleh pakai pupuk kimia. Pupuk kimia itu jangan. Racun nggak boleh. Karena memang ini tanaman yang sangat ramah lingkungan. Jadi gini kan kok, kan ada juga sih yang pakai
pupuk kandang gitu. Boleh, kalau pupuk kandang yang dipakai wajib yang sudah masak betul. Apaan? Misalnya type kambing boleh, lembu boleh, tapi yang sudah jadi ya. Jadi ya. Masak ya. Oke. Kalau ada fermentasi gitu. Mau pupuk kimia juga sebenarnya kalau paksa bisa pakai Osmocote bisa. Tapi itu dosisnya sedikit ya, jangan. Tapi Kak Koko saranin ya. Saya tidak menyaranin. Pakai micin aja. Pakai micin aja dong. Nenek gua lo ngajarin lo dulu. Oh, itu bukan mitos itu kok. Bukan mitos kok. Oke Ko. Thank you Ko. Terima kasih atas waktunya Ko ya. Oke. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV.